dan aku menjadi orang yang pertama di sini. Ini bagi mereka yang syukur-syukur dia nyembelih juga ya, bagus gitu sih. Ya. Baik. Nah, makanya dalam niat kurban ini yusannu liman yahsulu dzaka ayat bahu di hati biadi wa yaqul bismillah Allahumma hadza an fulan. Ya. Jadi ketika dibelai itu disarankan ya kita ikat sapinya ataupun kambingnya karena Nabi bilang ini fal yuhidda syafratahu wal yurid dzabihatahu. Ada dua kata kunci ketika dibelai. Tajamkan pisaunya menyembelih, bahkan wal yuwari syafratahu, hendaknya disembunyikan, pisaunya ditajamkan disembunyikan. Dari mana? Dari hewan sembelih. Taruh di sarung ke belakang. Ya, ini nggak boleh juga nih etikanya. Ada juga dan Nabi larang kita menakut-nakutin hewan pakai mulut. Nah, ini kamu bisa sembelih, bisa pakai ini. Hewan itu paham, cuma nggak bisa ngomong. Ya. Kan Nabi paling bari disembunyiin, ya, ditajamkan. Nah, untuk nyembelih ini para ulama berdasarkan hadis Nabi tidak boleh menyembelih dengan pisau terbuat dari 3 kuku, tulang, sama apa namanya gigi. Kemudian tulang boleh termasuk kamu setajam apapun pisau dan nggak boleh dipakai pada kulit. Yang lebih bagus adalah dari logam. Ya, logam yang lebih bagus adalah baja. Baja campuran besi sama rasa atau selatan. Ya. Dan boleh nggak pakai apa bambu? Kalau bambu itu aja boleh. Ya. Yang penting yang tadi nggak boleh dari tulang, dari kuku, dari gigi. Nggak boleh. Ya siapa tahu kan ada yang kreatif kan bikin dari gigi apa itu? Gigi dinosaurus, ya misalkan ketemu ada artefak untuk tajam di buat pisau, nggak boleh. 3 itu nggak boleh. Nah, ketika dia berkorban itu hendaknya wal yurih tapi atau hendaknya merelaksasi hewan kurbannya, dibuat tenang, dijatuhinnya itu merelaksasi berarti diapain? Dipijat-pijat dulu, terserah nggak itu, ditenangin dulu tenang, dilumpuhkan, habis dilumpuhkan ditenangin lagi, ya. Dan saya termasuk ya apa ya, janganlah injak-injak kepala sapi itu. Kalau bisa jangan injak-injak, pegang aja, ya. Makanya kalau di Eropa atau di Barat banyak daging kita nggak mau mereka terima karena nyembelihnya kita tuh kasar. Maka mereka tidak berperi kebinatangan. Ada itu coba lihat aturan di internasional, mereka yang mulai binatang dengan sadis itu nggak mau mereka beli daging. Ternyata kan ini ada penelitian, hewan yang disembelih dengan tenang, relaks ya, itu lebih enak dagingnya dibandingkan yang stres. Ini penelitian. Maka tenangkan betul, balik dan biar tenangkan hewannya. Gimana tuh hewannya ganas ya? Bagaimana caranya? Namanya itu tenangkan dulu, ya, kondisional. Nah, ketika sudah tenang, kalau sapi kita ikat dengan aman dulunya. Kalau kambing lebih mudah diikat kakinya atau dipegang kakinya, ya. Dan Nabi ketika itu disampaikan Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari saya, karena Nabi ini sendiri. Maka kata Sayyid Sabib paling tidak Allahumma hadza an fulan, kalau yang nyembelih orang lain ya Allah ini kurban si fulan. Makanya kita sampaikan kemarin caranya Allahumma hadzi minka wa ilaika Allahumma hadzi udhiyata fulan bin fulan. Bisa kan? Gampang. Ya Allah ini darimu dan untukmu. Iya. Allah, ya Allah ini adalah kurban fulan bin fulan. Makanya panitia
Ya, kita nyebutkan tuh karena nggak mungkin jagal itu nggak konsen lah ngapain nama orang 7 orang. Pokoknya pakai bin kemarin sepakat. Oh, binnya banyak bener. Ya kalau ada gelar adatnya mabok juga tuh ada dalam ratu apa itu. Iya. Betulnya nggak tambah Kevin juga kalau udah dikenal cukup. Allahumma hadithu oh dia ada fulan dan fulan sebutkan kalau dengan ini bagus. Dan ini sudah saya promosikan di banyak masjid, mereka udah mulai ngikutin kayak kita. Dia terlihat lebih enak. Iya. Kalau yang nyembelihnya nggak mungkin. Cukup dengan kode dari Allahumma hadithu dia ada fulan dan fulan sebutkan 2, 3, 4, 5. Orang yang menitipkan juga kan puas ya guys. Oh iya nama saya disebut. Karena seandainya nggak disebut nama dia, ternyata di sapi yang lain kan beda lagi ceritanya ya. Makanya makan hewan kurban itu adalah hewan yang dia sembelih, bukan hewan orang. Ya, cuma dibagi kupon kan gitu. Iya. Mana ada yang nanya, dia nyembelih kambing minta jasa sapi, nggak boleh, bu. Ya. Kalau dia mau tukeran sama yang sapi, itu lain urusan, bukan urusan panitia. Panitia nanti memberikan semacam ya fasilitas. Nanti saya cari ya siapa nih yang korban sapi mau tukeran, gitu. Jangan langsung tukar sendiri. Enggak. Dan saya nggak makan dari kambing, ya jangan nyembelih kambing. Ikut sapi, bagian aja sudah nanti cincai aja sama siapa di pendekatan PDKT. Kalau sih tukeran nih jatah kambing saya bersama jatah saya ya. Itu bu ya nanti tergantung yang mau tukerannya lah berat daging sampai 3 kilo para kambing 1 kambing kacang lagi level apple to apple enggak yang ke fair lah terus kambing kacang ukuran 3 kilo ya sapi gitu kan berarti modus itu kan ini jujur karena yang kita makan tuh kambing atau hewan yang kita sembelih yang berkat itu ya, yang berkait itu. Maka kita dari dulu sudah mau nyoba nabung kurban tidak pernah jadi perasaannya. Ibu-ibu juga accidental juga, susah sebenarnya. Kita gimana caranya Pak Irwan? Karena tempat lain kayak Masjid Al-Mu'min itu kurang lebih 9 ekor masjid tadi masjid di Nurul Islam di Wai Halim itu 7 ekor. Secara harganya sama 45. Ya kita sudah punya ranknya ya, jadi kita itu minta yang paling maksimal 75 sedang lah, cuman maksudnya biar bisa lebih banyak berbagi kepada orang. Nah itu ya, yang kemudian yang perlu dipahami juga ini tentang jagal kita insya Allah aman. Tempat lain kan pakai jagal, nggak boleh kita ya memberikan bagian daging dari kurban dalam kontrak penyembelihannya. Kalau bagi aja, jangan kayak dulu kan. Kalau saya minta palanya nggak boleh, saya minta kakinya, ya dalam konteks dia jaga dibayar. Tapi kalau bagian yang sifatnya dibagi bukan kontrak itu boleh. Nah, kasihan kayaknya nggak boleh. Polisi saya karena mungkin dia suka kaki atau apa sampai karena kan panitia putuskan. Udah, tapi bukan kontrak, yang itu kontrak. Saya mau nyembelih kalau dapat kepala, saya mau nyembelih kalau dapat kaki, nggak boleh begitu. Kontrak namanya. Ya, kalau udah diupah saja. Ya, nah dia boleh ya. Wa inna ma yasuzaq bihil mudhahi aw yattakhidhu ma yantafi bihi. Boleh orang yang jaga ini kita kasih nih bukan kontrak, kasih. Ya, apa? Boleh dia dikasih sesuatu yang bermanfaat. Misalkan dia pengen kulit, saya ini di kampung ada musola, pengen bikin beduk, nggak ada kulitnya, boleh nggak saya minta kulitnya? Tapi bukan kontrak, bukan bagian kontrak, itu luar kontrak boleh. Ya. Karena kulit sejatinya dimanfaatkan. Ya dimanfaatkan tuh. Zaman Nabi itu kulit kambing dipakai buat bikin sepatu, dipakai buat bikin tempat air kan gitu.
Nah, permasalahan dijual boleh nggak kan? Imam Abu Hanifah membolehkan dijual, tapi disedekahkan uangnya itu. Ada sebagian bilang nggak boleh, kulit sapi dijual, silakan, itu pendapat yang lain. Karena mohon maaf sekarang ini sulit ya kita untuk tidak menjual, banyak yang mencari ya. Dan kita juga nggak bisa manfaatkan. Kan idealnya kulit sapi itu dipotong-potong kan? Mau nggak bapak-bapak dikasih kulit sapi? Dipotongin ukuran sendal. Wah, satu kresek ada ukuran sendal, satu ini kulit buat kikil. Repot amat kan? Ukuran sendal dikasih orang. Jadi tambah omongan tuh dia di panitia orang kerjaan katanya. Ya Pak Heri aja motong tulang susah minta aku nambah motong kulit kan gitu. Orang kerjaan maka dijual, tapi dibolehkan kata Bu Hanifah dengan syarat apa? Disedekahkan. Ya, sedekahkan uang hasil jualnya. Ya. Atau dipakai silakan, boleh nggak apa-apa dari kita kan di kampung saya itu ada masjid tadi itu untuk buat ini. Atau kalau kita memang ikhlas, ya ada orang yang jual ini, ya makanya saya bilang kalau mau jual kulit kurban itu nggak usah sakit-sakit aman kan, harganya sampai ya udah kita lihat sebagian sedekah lah sebenarnya. Ya, itu aja. Tapi ya tentunya kita berharap dengan uang hasil jualan kulit itu bisa digunakan untuk bersedekah. Itu ya, jadi clear. Jadi kalau ada yang ngomong nggak boleh silakan lah. Karena hadisnya juga yang saya lihat itu tidak begitu kuat ya hadisnya. Sampai sini dulu ada yang mau nanya. Nah, yang jelas kalau untuk umur kita sudah sepakat ya diupayakan yang cukup umur. Kalau kambing itu minimal setahun ke atas, domba kata Nabi boleh di bawah setahun. Domba doang. Tapi idealnya daging yang ideal adalah umur setahun ke atas. Kalau sapi 2 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Ya, contoh. Ya. Yang sama dengan ini mengenai mungkin kita perlu satu ini, apakah kita sebagai panitia kita ini kan ada yang dikonsumsi, ada yang panitia. Iya. Jadi hukumnya seperti apa ini? Apakah kita Iya. pengumuman itu ada transaksi, ada semacam akad gitu, bagaimana? Sebetulnya tidak akan sih, yang penting kita berbagi. Inilah sebetulnya menjadi tradisi kita ya. Panitia itu kan bukan hanya yang menyembelih. Karena kita kebiasaan kita mengadakan tradisi makan bersama. Makan bersama juga dianjurkan, apalagi momennya momen Idul Adha itu. Ya. Makanya kata Nabi apa? Yaumul Idul Yaum Akal Wasyurb wa Zikrillah, ya kan? Yang namanya hari Idul Adha kata Nabi itu apa? Hari makan, minum, dan zikir 3. Ya kan? Di konteksnya kan nggak mungkin dong bapak-bapak ngurusin sapi masak juga kan? Susah. Maka dalam konteks ini berlaku kebijakan. Sebetulnya kupon yang diberikan bukan dalam konteks kontrak, tidak. Kita hanya memberikan ini ya bagian dari apa namanya? Karena istilahnya bagian hewan kurban ini tidak hanya untuk panitia. Ya, artinya begini, yang tidak panitia aja layak mendapatkan bagi kurban, apalagi orang itu yang memang membantu terlaksananya kegiatan kurban. Dan kegiatan kurban kita bukan hanya boleh sapi kan, termasuk rangkaiannya ya, memanfaatkan itu tadi supaya orang bisa makan di situ. Ini bagian kebaikan yang luar biasa. Tidak semua tempat bisa melakukan seperti kita. Cuma tolong dilakukan secara proporsional. Ya, proporsionalnya ya udah ini yang bagian masak ya ini bagiannya, jangan double ya. Nanti biar masak dapat 1 kupon, cuci piring dapat 1 kupon lagi, dapat banyak kupon ya itu. Cukup satu dibagi tugas. Apakah saya sebagai panitia, kita sebagai panitia itu memerlukan semacam akad
akan apa ke yang punya yang berkorban. Sebetulnya kita mewakili, betul. Kalau bicara akad itu begini, kita ini diserahkan oleh orang yang berkorban. Ya. Jadi artinya akad itu jelas karena kita mewakili. Hanya saja apakah perlu dengan akad formal? Dan sebetulnya tidak juga. Ketika orang ini menyampaikan, Pak, ini saya titip sapi saya atau ikut nabung sapi bersama 7 orang yang lain, kemudian saya juga nitip kambing, silakan diatur. Maka sebetulnya orangnya sudah menyerahkan secara formal, memang tidak disebutkan, tapi ketika terbentuk panitia dan sudah serah itu sudah menjadi akad yang dipaham. Nggak perlu saya serahkan ya, dengan sepenuh hati saya kambing saya, kambing kacang ini supaya disembelihkan panitia, saya minta jatahnya 1 kaki bagian belakang, nggak perlu. Artinya ketika diserahkan otomatis itu menjadi akad yang secara otomatis. Nah, cuman tadi perlu ditambahkan ngejualin tadi apa tentang tanggung jawab. Misalkan nih, kita selama ini kan nggak ada klausul itu. Misalkan kalau diserahkan oleh panitia kepada panitia, kita bilang gitu, diserahkan misalkan H-1 atau malam sebelum nyembelih, maka itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti nanti dibilang kalau ada kejadian apa-apa maka tanggung bersama kan gitu. Atau yang memilih sapi atau kurban ini, kurban ini dia harus memahami bersama, jangan misalkan panitia sapinya kabur Pak, kan jadi cari solusinya gitu kan. Jadi gitu Pak Toto. Jadi intinya secara otomatis ketika orang menyerahkan dan kita sudah dan orang-orang sudah mengakui kita panitia ya jadi, maka nanti ikut apa yang ditetapkan oleh panitia. Dan ini sudah berjalan di kita kan, gitu ya. Ada lagi, nah bicara tentang bagian kurban itu siapapun boleh, meskipun beda agama kita boleh kasih. Apa? Dapat Nabi atau orang Yahudi dikasih. Nggak ada orang Islam, nggak juga. Pokoknya utamakan lingkungan kita dan lingkungan yang lain yang memang punya keterikatan dengan kita. Boleh. Makanya saya bilang ada sebagian, karena kita sekarang 5 ini nggak banyak. Kalau estimasi 100 kilo per sapi, berarti 500 kilo. Kita warga kita berapa? Kan 300-an. Artinya 100-an ini yang keluar ya istilahnya keluarga apa? Karena tidak ada apa namanya yang menjadi batasan ini berapa sih yang dikasih orang, nggak ada batasannya, penting ada dibagi ya buat warga di luar kita atau di kita. Tapi utamakan ini kita masuk di luar kasih kita kan. Dan kurban ini nggak terkait dengan miskin dan kaya. Orang kaya pun boleh dikasih. Iya. Sekalian nyindir kan udah kaya juga boleh. Kalau ada kebakatan juga diterima ya memang orangnya itu kayak gitu. Susah ya. Karena kata Nabi apa? Man kana lahu malin, man kana lahu malun, walam yudhif fala yusibanna musolana. Barang siapa yang punya duit tidak boleh nggak kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Ya kalau misalkan kan saya di kampung boleh lah. Ya, meskipun hukumnya sunnah mu'ad. Ada yang mau nanya? Ada, kita lanjutkan dulu ya. Nah terkait dengan kata Nabi hari raya itu adalah hari makan, minum dan zikir. Kita ingat ya, bahwa habis sholat kita selalu takbiran, kan gitu. Sampai kapan? Sejak malam takbiran sampai terakhir 13 ya, 13 hari tasyrik asar terakhir itu. Meskipun dalam berbagai literatur dalam mazhab Syafi'i dibolehkan takbir sejak tanggal 1 kemarin, udah boleh, tapi masing-masing jangan pakai speaker. Nanti heboh kayak kemarin ya, tanggal 9 ya udah takbiran kan, heboh. Betulnya tidak salah, cuma tidak regelnya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu
boleh tetap salah satu, tetapi dalam konteksnya di tanah suci, konteks tanah suci, dan kedua juga konteks pribadi masing-masing. Tapi kalau diumumkan sampai itu tadi, nah itu jadi apa? Jadi gaduh. Apalagi kita belum siap, ya enggak? Belum siap, kita nggak biasa tadi terus kayak gitu. Ya, jadi tetap zikirnya itu apa? Takbir habis sholat, baik di rumah maupun di masjid. Itu sudah kita amalkan, saya kira kita amalkan. Ya. Nah, hewan kurban ini ya sudah kita sampaikan sebelumnya harus betul-betul hewan terbaik. Jadi saya pernah ditanya, Ustaz, kan Nabi bilang itu ada 4 nggak boleh, nggak sah kurbannya. Pertama yang sakit, yang jelas sakit, mau sakit PMK, antrak, apa lagi. Terus ada al-awrah, ya, pincang matanya. Terus ada lagi al-arja, yang pincang kakinya, yang asba, yang kurus banget, pincang, patah tanduk, dan seterusnya. Kejadian setelah beli itu sebagai orang bilang nggak apa-apa. Kita lagi ngomong nyembelih nih, kambing loncat atau tarik dan patah kakinya, sembelih aja. Itu yang menjadi catatan ketika beli. Karena ketika dia menyembelih kan itu kan di luar itu kan. Kan sering kejadian tuh ada sapi lari kabur masuk sumur, kan ada kan? Masuk sumur gimana tuh kan? Ditembaknya tembak sudah. Kurban dulu kan. Cuman kurbannya terpaksa itu ya, susah juga gimana? Ada tembak mati di bawah. Ya, jadi kesempurnaan itu penting. Kalau boleh saya kasih istilah, ya, hewan kurban terbaik itu hewan yang ketika orang melihat itu tertarik. Boleh saya bilang sapinya ohai, punya keren banget. Itu terbaik. Itu ini bukan hanya orang yang ohai, sapinya ohai bener tuh. Iya, orang gemes melihat sapi itu pengen nyupin. Tapi kalau udah lihat sapinya geli, apalagi pamuan, sakit kulit ya. Makanya kata Nabi, tidak boleh al-juroba. Kalau itu jangan sembelih hewan yang kaki yang kulitnya pada melengkung itu. Ya tadi bilang kalau kita melihat sapi yang ditemes ya kan, kambingnya obat itu terbaik. Kayaknya gemes banget melihat kambing ini sehat betul. Tapi bilang kambing punya Allah, kayaknya berdagingnya ini tulangnya. Bilang tadi ini cukup umur, iya, sampai makan umur dan makan dagingnya, kan gitu. Paham ya? Jadi ukuran gimana hewan betul cukup umur, tapi upayakan yang terbaik. Itu yang disembelih. Itulah terjadi pada zaman Nabi Adam ketika salah satu anaknya sebagai peternak ambil kambing yang paling bohai, paling cakep, paling menarik, dagingnya luar biasa. Nah itu diterima. Makanya yang satunya sebagai petani ngasih yang paling jelek dari gandumnya, nah itu nggak terima. Akhirnya menjadi catatan bahwa kurban itu dengan hewan motong. Dimulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya kan? Makanya terbaik. Sebetulnya kita pengen juga sih sapinya gitu, pagunya yang 50 juta gitu ya. Cuman kan Nabi terbayar kan 25 juta ada kan, sampai ibaratnya nombok gitu kan. Ini kan yang lain juga ngerti kan. Yang ngerti yang nyari sapi kan udah compare ini kandang 1, kandang 2, kandang 3. Saya pernah ngerasain itu masalahnya. Dipoto dulu, pas dipoto pertama bagus, 7 hari berikutnya beda lagi. Yang juga itu, iya. Jadi istilahnya kita merupakan yang terbaik dari hewan. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama menghidupkan sunnah, ya, menghidupkan sunnah Nabi kita terkait dengan kurban, dan kita bisa berbagi di hari raya. Dan saya mengajak semua dari kaum muslimin di gereja, kalau bisa tiap tahun semakin baik. Syukur-syukur kita berlimpah, syukur-syukur kita bisa berbagi hewan kurban ke tempat lain, ya. Karena kan nggak bisa kita tangani sendiri kalau banyak ya. Kita kira kampung mana itu yang nggak ada sama sekali kurban, bagus banget.
titip sapi satu di sini, titip sapi sana, wah luar biasa, yang benar-benar terwujud. Ya, gimana mau ngasih ke orang kita saja masih kekurangan gitu kan? Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terus mensupport kegiatan-kegiatan di masjid termasuk ibadah kurban, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya, dalam segala hal termasuk di lapangan rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa segala kita bisa melaksanakan mengamalkan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari yang sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا رحمتنا في الاخره. اللهم اجعلنا خيرا نافعا وارزقنا شفاء من بلاد صوم ربنا اتنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب تقبل منا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم فيها. سبحان الله وبحمده يا سلام واخر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.